Halo, selamat pagi anak-anak. Kita akan mulai proses pembelajaran kita hari ini dengan subtema keterbatasan manusia. Allah berkarya di dalam keterbatasan manusia. Anak-anak, materi hari ini adalah materi PBL, Project Based Learning ya. Jadi materi ini adalah materi yang difokuskan untuk tugas bersama dengan mata pelajaran yang lain. Materi ini memang materi khusus yang akan menghasilkan sebuah proyek bersama. Jadi gitu ya anak-anak. Mari kita akan mulai proses pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya Pak Adi akan memutarkan sebuah video yang tentunya kalian tidak asing lagi. Video ini menceritakan kisah seseorang yang memiliki keterbatasan tubuh, penyandang disabilitas, tetapi dia menggunakan kekurangannya ini untuk berkarya, dan lewat dirinya Tuhan dipermuliakan. Tuhan berkarya lewat orang ini. Di dalam keterbatasannya justru Tuhan menunjukkan bahwa kuasanya itu berlaku adil, bukan hanya untuk kamu dan Bapak, tetapi juga untuk orang-orang lain yang memiliki keterbatasan. Tokoh itu adalah Nick Vujicic ya, seperti yang telah kamu juga mungkin pernah melihat. Kita saksikan bersama-sama videonya. Especially in the early years of school, a lot of kids would come up to me and tease me. Nick, you're not good enough. Nick, just give up. Nick, you're never going to get a job. You won't get married. You can't even hold your wife's hand. What kind of a father are you going to be if you can't even pick up your kids when they're crying? You're alone. Sure, your parents hug you, but their hugs can't heal you. Just give up. 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 The title of the message that I've been given is Transforming the Walls into Doors. The line that I like to use is changing obstacles into opportunities. I know that there are 1 billion people going hungry today. I know that this year 1 million people will commit suicide. I know today there are 120 million slaves. And I've met sex slaves, and I've seen the top of the pyramid as far as business and met the billionaires. I've met bankers, and I've also met orphans. We're all looking for something. We're all looking for hope, just because you were born with hope. No, we're born with pain. We're born and live through difficulties. And in our life, my parents always taught me that even though we don't know why I was born this way, that we have a choice. Either to be angry for what we don't have, or be thankful for what we do have. And the world is a hurting place, and the world needs hope, and the world needs love. Without hope, we feel like, why are we here? At age 8, I thought that I should commit suicide. At age 10, tried to drown myself in 6 inches or 15 centimeters of water in my home. I told my dad I just wanted to relax, but really, I wanted to end my life. I had enough. Why? Because I didn't have hope. I thought I didn't have hope. Today you can see that I had hope. I have been speaking at 5 congresses. I've met 7 presidents all around the world. My largest crowd was 110,000. I have 30,000 invitations for me to speak. And I've spoken to 4.5 million people face to face. In the last 48 hours here in Serbia, we've reached 5 million through media. I have 2 organizations. I have a non-profit organization and I have a for-profit. I've got a gorgeous wife, and I don't need hands to hold her hand. I only want to hold her heart.
And how am I going to hug my kids? So many kids, they come up to me, it's amazing. They put their hands behind their back and hug me with their neck. And I've realized in life, even the worst parts of my life can be turned into good and even more special. The greatest 2 days in anyone's life, the day you were born and the day you knew why. There's a greater purpose for my life. I am here for a reason. Sure, I didn't get a miracle, but I realized something. If God doesn't change my circumstance, He's going to use my life to be a miracle for someone else. When you don't get a miracle, you can still be a miracle for someone else. And if you haven't found that peace of knowing who you are and why you're here, I want you to know that's how I've overcome. I don't have any walls. My book's called Life Without Limits. And what will be, will be. I've acted in a short film, 30 awards. I got Best Actor in a Short Film. I've done my own music video. I've written 2 books. First book, 30 languages, 800,000 copies. I'm 29 and we know 1 billion people know who I am. Not to bring up my pride or my name or my status, trust me, I'm just like you. But I hope you are inspired to know that if I can dream big, then so can you. Setelah kita menonton video motivasi dari Nick Vujicic, ternyata bukan Nick Vujinic, ya sekarang kita akan masuk materi. Kita simak sama-sama ya. Itu tadi mengenai kisah dari Nick ya anak-anak ya. Bisa kita lihat bagaimana Allah dimuliakan melalui keterbatasan yang ada di dalam diri Nick. Tadi kita juga sudah lihat di dalam keterbatasannya Nick ternyata mampu memberikan prestasi-prestasi yang membanggakan ketika dia berusia 29 tahun. Pada saat itu dia adalah aktor terbaik, dia menulis buku, dia pembicara, dia memiliki perusahaan yang komersil dan juga perusahaan yang tidak komersil. Kita lihat bagaimana Nick dipakai Tuhan untuk berkarya. Tuhan memakai Nick untuk menjadi inspirasi bagi orang-orang lainnya, termasuk kita semua. Anak-anak, pada kenyataannya kita juga memiliki keterbatasan-keterbatasan. Sebagai contoh, kita nggak bisa terbang, ya nggak? Kita juga nggak bisa kok pergi dari masa saat ini ke masa yang lampau, atau juga kita pergi nih saat ini ke masa yang akan datang, gitu kan? Nah, atau hal yang nyata, kita memiliki keterbatasan, gitu kan? Kita nggak bisa kok ngelihat bagian belakang punggung kita, ya nggak? Nah, inilah keterbatasan manusia. Adakah di antara kalian yang tahu film Doraemon? Kalau belum, Pak diceritakan sedikit. Film ini bercerita tentang boneka robot ajaib. Dia bisa terbang menggunakan baling-baling bambu. Doraemon ini dia juga bisa pergi ke tempat-tempat yang dia inginkan tanpa menggunakan alat transportasi, karena memiliki satu buah alat yang bernama pintu kemana saja. Doraemon ini bisa melakukan semua itu karena memiliki alat berupa kantung yang menempel pada tubuh bagian depan. Kantong itu bernama kantong ajaib. Tapi ini kan hanya sebuah film, ya nggak anak-anak? Dalam dunia nyata, manusia tidak bisa terbang, dan jika ingin bepergian pastilah menggunakan alat transportasi. Kesemuanya ini menunjukkan bahwa manusia memiliki keterbatasan. Keterbatasan manusia itu sangat banyak. Ya, contohnya sudah Pak Adi sebutkan beberapa di depan. Kita nggak bisa melihat punggung kita sendiri. Kita juga nggak bisa membuka mata kita 1 hari 24 jam secara penuh. Kita juga tentunya nggak bisa terbang. Lalu masih banyak keterbatasan-keterbatasan yang kita miliki lainnya. Tapi tenang kok anak-anak, walaupun manusia itu memiliki keterbatasannya, Tuhan nggak akan tinggal diam. Manusia diberikan akal budi. Dengan akal budi,
manusia itu bisa membangun gedung yang tinggi sekali, bisa membuat film animasi yang canggih. Lalu ketika manusia dikasih keterbatasan, ya ambil contoh aja hal kecil, kita nggak bisa melihat punggung. Manusia diberikan akal budi, yaitu dengan cara membuat cermin gitu. Jadi walaupun manusia memiliki kekurangan, Tuhan selalu melengkapi manusia dengan akal budi. Walaupun manusia makhluk yang terbatas serta penuh dengan kekurangan, namun di dalam keterbatasannya Allah menyatakan karyanya. Di dalam 2 Raja-Raja 7 ayat 1-20 diceritakan bagaimana Allah menolong 4 orang kusta dalam mendapatkan makanan serta minuman yang ditinggalkan oleh orang-orang Aram. Dari keempat orang kusta ini kita semua belajar bahwa Tuhan Allah memakai keterbatasanmu. Lewat keterbatasan manusia, Allah menunjukkan karyanya bagi orang-orang di sekitarmu. Di dalam keterbatasanmu, Allah dimuliakan. Poin penting yang kamu bisa tangkap dari pelajaran hari ini adalah bahwa keterbatasan yang kamu miliki sama sekali nggak boleh membuat kamu itu putus asa. Misalnya orang tuamu nggak kaya, kamu nggak boleh malu. Kamu harus tetap belajar dengan rajin. Keterbatasan yang kamu miliki lainnya adalah misalnya nggak punya smartphone, gadget untuk belajar online, ya pakai aja yang ada, gantian dengan cici koko atau gantian dengan gadgetnya orang tua. Jangan dipaksakan beli gitu kan anak-anak. Contoh lainnya adalah kamu nggak boleh iri terhadap teman yang memiliki kelebihan. Keterbatasan kamu, keterbatasan yang ada harusnya menjadi motivasi untuk dapat melakukan hal yang terbaik. Di dalam keterbatasan, orang lain dapat melihat kemahakuasaan Allah. Untuk itulah kamu harus bersyukur atas keterbatasanmu. Jika kamu memiliki keterbatasan, orang lain pasti juga memiliki keterbatasan juga. Jadi kita nggak boleh nih mengejek keterbatasan orang lain. Kita harus menghargai keterbatasan teman kamu. Contohnya gimana nih menghargai keterbatasan orang lain? Misalnya satu, kalau ada teman yang lemah pelajaran IPA, ya kita nggak boleh mengejek. Contoh lainnya adalah, ini kan kita kan selama ini kan PJJ ya. Kalau kita ngelihat nih ada gadgetnya teman yang kurang bagus, yang nggak boleh diejek, nggak perlu dihina gitu. Anak-anak, materi yang ada di dalam video ini juga Pak Adi upload di sekolah. Nama filenya itu yang membedakan adalah yang satu video, yang satu adalah catatan. Jadi minggu depan kita akan PH, kalian bisa belajar lewat catatan yang sudah Pak Adi upload bersamaan dengan video ini gitu ya. Oke anak-anak, selamat belajar. Tuhan Yesus berkati.